Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, berjumpa lagi dengan Bapak Rahman dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk kelas 5 SD Fatma Kenanga Islamic Character School. Nah, teman-teman, jika minggu lalu kita sudah masuk ke pelajaran 3 ya, tentang mengenal nama Allah dan kitabnya. Sekarang kita masuk ke pelajaran keempat, tentang siap menjadi anak yang soleh. Nah, teman-teman, namun ada beberapa hal yang perlu teman-teman persiapkan. Di antaranya, teman-teman silakan duduk yang fokus ya. Kemudian menyiapkan buku pendidikan agama Islamnya agar teman-teman bisa menyimak apa yang Bapak jelaskan. Kemudian berdoa. Mari kita berdoa sama-sama ya teman-teman. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Kemudian teman-teman harus menonton video pembelajaran dari Bapak sampai selesai, karena di akhir Bapak akan memberikan tugas untuk teman-teman semua. Nah, teman-teman, kita sudah masuk ke pembahasan tentang siap menjadi anak yang soleh. Nah, teman-teman, tahukah teman-teman Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak, ya, akhlak umat manusia, yakni membimbing agar manusia memiliki akhlak yang mulia. Rasulullah SAW adalah teladan utama bagi umat Islam ya. Kemudian semua perkataan dan perbuatannya sangatlah terpuji. Maka dari itu kita semua sebagai umat muslim wajib meneladani akhlak Rasulullah dengan selalu membiasakan untuk berperilaku terpuji. Nah, salah satu sikap terpuji ya, teman-teman. Pertama, tentang bersikap jujur ya. Itu ya, sikap jujur merupakan ya, salah satu ciri-ciri anak yang soleh ya, anak yang soleh. Nah, di ayat sendiri ya, bisa teman-teman lihat ya, dalam Quran surah Al-Ahzab ya, ayat 70, teman-teman bisa baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Nah, dari ayat tersebut teman-teman mengandung ya, bersifat jujur. Artinya apapun itu teman-teman harus memiliki ya, prinsip untuk berkata jujur. Artinya tidak berdusta, ya, teman-teman, tidak berbohong. Kejujuran adalah teman-teman suatu hal yang mahal yang harus dimiliki oleh setiap orang. Orang jujur adalah orang yang memiliki harga diri tinggi. Kejujuran seseorang merupakan cerminan dari akhlaknya yang terpuji. Artinya ya, teman-teman harus selalu bersikap jujur. Sebagai contoh, ketika teman-teman melakukan ujian di sekolah, maka teman-teman jangan sampai teman-teman menyontek punya teman sebelah, karena itu bukan merupakan sikap yang terpuji ya. Melainkan itu semua ya, sikap yang tercela ya. Itu namanya tidak jujur. Teman-teman tidak percaya diri dengan hasil yang teman kerjakan. Kemudian ya, mengapa kita harus bersikap jujur ya? Nah, salah satunya sikap jujur harus diterapkan di mana saja. Kemudian kejujuran itu teman-teman harus kita miliki karena yang pertama, kejujuran menghasilkan kemuliaan. Artinya orang-orang yang membiasakan bersikap jujur
kehidupannya akan mulia, teman-teman. Orang lain, ya, orang-orang di sekitar kita akan menghormatinya, hidupnya akan bahagia, dan Allah akan meninggikan derajatnya lebih tinggi daripada orang-orang lain. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus bersikap jujur? Kejujuran menciptakan perdamaian. Nah, ketika di dalam masyarakat kita membiasakan bersikap jujur, maka di kehidupan masyarakat tersebut kita akan merasa tentram, ya, merasa damai dan merasa aman, karena kita tidak ada berdosa ataupun menyembunyikan sesuatu. Kemudian yang ketiga, mengapa kita harus bersikap jujur? Kejujuran mempererat persaudaraan. Nah, teman-teman pasti ketika teman-teman bersikap jujur, teman-teman akan disenangi oleh orang-orang lain, ya, terutama di kelas, ya. Jika teman-teman bersikap jujur, pasti teman akan disukai oleh teman-teman yang lain, ya. Misalkan, ya, ketika ada yang hilang, misalkan barang teman-teman ada yang hilang, kemudian teman-teman tahu barang itu di mana tempatnya, teman-teman memberitahu. Nah, maka orang-orang yang kehilangan tersebut akan merasa senang ketika diberitahu bahwa barangnya di sana tempatnya. Nah, kemudian kita masuk ke hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, teman-teman, orang tua yang pertama adalah ayah dan ibu. Orang yang paling berjasa kepada kita, ibu, ya, mengandung kita selama 9 bulan lebih, ya. Kemudian ketika kita sudah lahir, maka yang memberi kita, ya, menghidupi kita, memberi makan kita, yakni ayah. Ayah yang membanting tulang, ya, mencari nafkah untuk anak-anaknya. Kemudian, ya, orang tua yang kedua kita, yakni guru, ya, teman-teman. Guru juga sangat berjasa, ya, kepada kita, karena guru membimbing kita menjadi anak yang berilmu. Nah, hormat kepada orang tua, guru itu harus teman-teman miliki. Rasa hormat harus teman-teman miliki. Karena mengapa? Ya, di setiap keberkahan itu mengalir terutama kepada orang tua, ya. Teman-teman, kita harus memiliki adab, ya, memiliki akhlak, ya. Kita harus patuh ketika diperintahkan oleh orang tua, kita tidak menunda-nunda, kita segera untuk mengerjakannya. Kemudian juga hormat kepada guru, ya. Ketika teman-teman, ya, mendapatkan tugas dari guru, teman-teman mengerjakannya tidak bertele-tele, teman-teman langsung mengerjakannya. Kemudian hormat dan patuh kepada anggota keluarga. Ini juga teman-teman harus miliki dalam diri teman-teman. Nah, ketika teman-teman memiliki kakak ataupun adik, ya, teman-teman harus aku. Teman-teman harus saling menghormati. Sang kakak menyayangi adik dan adik menghormati sang kakak. Nah, teman, itu tadi penjelasan Bapak tentang, ya, tentang apa tadi, teman-teman? Ya, siap menjadi anak yang soleh. Nah, itu penjelasan bagian pertama, ya, teman-teman. Selanjutnya, ya, untuk materi selanjutnya, ya, kita akan membahas tentang indahnya saling menghargai. Namun itu akan dibahas pada minggu depan, ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengumpulan tugas. Untuk pengumpulan tugas sendiri, teman-teman, ada yang berubah, ya. Jika kemarin kita mengumpulkannya melalui Google Classroom, untuk sekarang teman-teman mengumpulkan tugas di sekolah. Ini wajib, ya, teman-teman. Dan jangan sampai lupa teman-teman menuliskan nama serta kelasnya. Kemudian untuk tugas sendiri, ya, teman-teman silakan mengerjakan latihan soal halaman 42 bagian A. Mengerjakan soal, ya, halaman 42 bagian A. Selamat mengerjakan teman-teman semua. Dan terima kasih sudah menonton video dari Bapak sampai dengan selesai. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.